Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 9 April 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini bersama saya Tadi Tapatesina. Kita mulai dengan informasi pertama. Ada tempat sampah di kawasan Ohijang, malah tak digunakan warga dan pilih buang sampah di sisi jalan. Meski tempat sampah telah disediakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara di beberapa titik Jalan Jenderal Sudirman Ohijang, namun sayangnya tempat sampah yang disediakan justru tidak digunakan. Warga malah membuang sampah di luar tempat yang disediakan. Alhasil sampah berceceran hingga ke badan jalan. Tercatat dua lokasi yang selama ini kerap jadi sasaran budaya buang sampah sembarangan. Lokasi tersebut adalah tepat di depan BRI Pusat, juga di samping Gereja Santo Yosep Ohijang. Muse, salah satu pengendara yang sering melintas di kawasan tersebut, mengatakan tiap malam tetap saja seperti ini. Menurutnya warga memilih membuang sampah malam agar diangkut oleh mobil sampah. Sayangnya yang justru harus membuang di tempat sampah jadinya berceceran di jalanan. Ia menambahkan sampah yang menumpuk yang dibuang warga di lokasi yang telah disebut sering tersebarkan bau busuk sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Dari masalah sampah di Kabupaten Maluku Tenggara, kali ini di Kabupaten Buru. Warga harap petugas bersihkan seluruh sampah di Jalan Bayangkara Namlea, juga sediakan tempat pembuangan sampah. Satu dari 3 titik tumpukan sampah di Jalan Bayangkara, Kota Namlea telah dibersihkan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dengan CV Adawiyah Wafik Jaya. Sementara itu di 2 titik lainnya masih dipenuhi tumpukan sampah. Kepala Tribunambon.com, salah seorang warga Ainul, mengaku heran lantaran tidak semua titik dibersihkan. Menurutnya persoalan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga harusnya semua titik pembuangan sampah di jalan protokol dibersihkan. Dia pun berharap DLH menyediakan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di area tersebut. Diberitakan sebelumnya, Kepala DLH Buru Imran Makatita menegaskan pihaknya tidak bertanggung jawab atas tumpukan sampah di kawasan Jalan Bayangkara. Ia menjelaskan sampah yang menumpuk di 3 titik kawasan itu dibuang oleh warga dan pembersihannya merupakan tanggung jawab pihak ketiga. Dalam hal ini adalah CV Adawiyah Wafik Jaya. Lanjutnya, 1 dari 3 titik di Jalan Bayangkara merupakan tanggung jawab CV Adawiyah Wafik Jaya dan 2 lainnya bukan tanggung jawab mereka. Meski begitu, dia mengaku akan berkoordinasi dengan CV Adawiyah Wafik Jaya untuk segera dibersihkan.
Beralih ke berita selanjutnya terkait dengan harga pasar. Menjelang Lebaran, Tribuners, sejumlah harga bahan dapur di Pasar Mardika melambung menjelang Lebaran. H-1 menjelang Lebaran, sejumlah harga bahan dapur di Pasar Mardika mengalami lonjakan. Terpantau pada Selasa 9 April 2024, bahan dapur yang naik diantaranya cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, dan juga tomat. Cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram, sementara cabai keriting masih berada di harga sekitar Rp40.000 per kilogram. Salah satu pedagang Lombe menjelaskan untuk harga tomat per kilogram dijual sebesar Rp35.000. Sebelumnya sempat mengalami penurunan sebesar Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih juga mengalami lonjakan harga, di mana harga bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000. Sementara bawang putih mengalami kenaikan dari Rp40.000 menjadi Rp45.000. Menurut Lombe, kenaikan harga bahan dapur ini disebabkan oleh penurunan pasokan dari petani maupun distributor. Lombe juga menjelaskan bahwa harga bahan dapur biasanya cenderung turun ketika pasokannya melimpah. Meskipun harga-harga melambung, pantauan tribunambon.com pada pukul 14 waktu Indonesia Timur ini menunjukkan pasar masih ramai dengan aktivitas pembelian yang tinggi, mengingat besok sudah Hari Raya Idul Fitri. Kita bicara. Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Langgur, Maluku Tenggara melonjak jelang Lebaran. Menjelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara mulai melonjak. Misalnya saja untuk bawang putih dibanderol Rp60.000, sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah masih tetap di harga Rp50.000 per kilogram. Untuk tomat mulai menembus angka Rp50.000, di mana sebelumnya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk sayur kol dibanderol Rp40.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp35.000. Sementara untuk komoditas sayuran terpantau buncis mengalami kenaikan harga. Pada beberapa hari lalu dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp40.000 per kilogram. Ketimun sendiri juga naik per tumpuk Rp20.000, terdiri dari 6 buah, biasanya dijual Rp10.000 per tumpuk. Kentang masih Rp40.000 per kilogram, sementara untuk wortel masih sama juga dengan harga Rp50.000 per kilogram. Kakak Nana, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Langgur, mengatakan sejumlah komoditas memang baru merangkak naik. Padahal menurutnya sejumlah pasokan baru masuk kemarin dengan KM Tidar dari Kota Ambon, namun tiba-tiba harga naik. Ia juga mengatakan untuk lonjakan pembelian yang signifikan belum terlihat sejauh ini, masih biasa-biasa saja. Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, warga serbu toko pakaian serba Rp35.000 di Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, warga menyerbu toko serba Rp35.000 yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara.
Pantauan tribunbon.com Selasa 9 April 2024, parkiran kendaraan bermotor nampak mengular di depan toko Bogan Raja Murah. Jalan di depan toko pun mengalami kemacetan karena kendaraan bermotor dan pengunjung memenuhi area parkir toko tersebut. Sementara pengunjung yang didominasi oleh emak-emak dan remaja putri terlihat sibuk memilah pakaian. Tawaran harga dibanderol mulai Rp25.000, Rp35.000 sampai Rp50.000 hingga mengundang banyak pengunjung yang rela berdesak-desakan hingga ke dalam toko yang terbilang cukup sempit itu. Ibu Ratna, salah satu pengunjung, mengaku sampai memboyong kedua anaknya untuk membeli baju lebaran dengan harga miring tersebut. Menurutnya dengan harga yang dibanderol Rp35.000 sangat membantu dikala ekonomi lagi susah. Oleh sebab itu dirinya berani datang jauh-jauh dari Viditan, Kota Tual. Di bulan yang penuh berkah ini, Tribuners AMGPM Ranting Visiodeo Cabang Betabara bagikan 200 takjil di Kota Ambon. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku menggelar aksi bagi-bagi takjil. Sebanyak 200 paket takjil dibagikan kepada warga muslim menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan itu berlangsung di sekitar kawasan Gong Pedamaian, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 8 April 2024 sore. Ketua Ranting Visiodeo Frento Latumahina menjelaskan aksi yang dilakukan sudah ditetapkan sebelumnya dalam program kerja bidang 2, yakni bidang pelayanan, pendidikan, pembangunan masyarakat, dan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau PLPM dan IPTEX. Ia mengatakan berbagi takjil gratis semata-mata ingin menyatakan kasih kepada saudara-saudara muslim di kota bertajuk Manise ini. Menurutnya, toleransi beragama di kota berpenduduk 362.000 jiwa ini sangatlah tinggi. Dia berharap kerukunan antar umat beragama dapat terjaga dengan baik sehingga menjadi contoh untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Menjelang momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, dia juga berpesan untuk warga kota saling menyayangi satu sama lain tanpa memandang suku, ras, agama, dan budaya. Habis. Ada ya. 5%. Dengan kuat, kita melalui yang lancar pukul air. Pada tuh sampingan. Orang pegang ini sudah ambil. Halo Pak Saudara Banyo, saudara sudah. Jangan berkali karyawan keluar lebaran atau denda 5%. Bisa mengambil ini bisa. Nah, kan boleh dulu dah. Habis. Habis dah. Juga di sana habis. Habis. Ada ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.